Kejahatan seperti apa yang bisa dilakukan oleh orang dengan memiliki nik kita? Macem-macem lah. Dia bisa menyaru sebagai kita. Kita punya data pribadi, kita bisa menyaru sebagai diri kita, buka pinjol paling gampang kan. Oke, kayak yang semua kita udah tahu, kalau sosmed itu udah jadi bagian wajib dari kegiatan kita sehari-hari. Kegiatan kayak scroll, like, comment, share, itu udah ibarat kegiatan wajib yang pasti kita bakal lakuin setiap harinya. Dan sebenarnya nggak ada yang salah sama itu, karena sosmed juga ngasih dampak baik ke kita, kayak bisa buat jadi komunikasi, bisa menghubungkan manusia satu dengan manusia yang lain meskipun jarak jauh, bentuk ekspresi diri, dan juga bisa dapat informasi. Banyak banget informasi yang bisa kita dapat dari sosial media. Tapi tanpa kita sadari, sebenarnya sosial media ini juga bisa ngasih dampak buruk loh ke kita, tanpa kita semua sadari. Emang apa aja sih dampak buruknya? Yang pertama ada gangguan kesehatan mental. Paparan konten sosial media yang kita konsumsi sehari-hari itu juga bisa menimbulkan efek yang buruk buat kesehatan mental seseorang. Banyak banget orang di sosial media yang ngebanding-bandingin dirinya dengan yang banyak banget orang yang ngebandingin dirinya dengan kehidupan orang-orang di sosial media, yang ini tuh bisa nimbulin rasa tidak percaya diri. Bahkan fenomena seperti cyberbullying juga bisa menimbulkan kecemasan, stres, bahkan depresi secara terus-menerus. Ditambah lagi, fenomena FOMO itu terjadi di kalangan usia. Menurut Alo Dokter, FOMO adalah singkatan dari fear of missing action, fear of missing out, yang artinya rasa cemas atau takut tertinggal momen yang sedang tren atau informasi baru, terutama saat melihat aktivitas yang ada di sosial media. Biasanya orang yang terkena virus FOMO ini itu akan melakukan sesuatu atau membeli barang atau sesuatu hanya karena biar nggak dibilang ketinggalan zaman. Yang kedua ada bahaya privasi dan keamanan. Penggunaan sosial media yang tidak bijak itu justru malah bisa membagikan informasi data diri atau informasi pribadi ke sosial media, yang membuat data tersebut bisa diakses oleh orang-orang yang memiliki niat jahat seperti penipuan, pencurian data, hingga pencurian identitas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga itu ada informasi yang keliru. Hoax dan disinformasi itu bisa menyebar dengan sangat cepat melalui sosial media. Jika informasi tersebut tidak diolah terlebih dahulu, tidak di cross check ulang terlebih dahulu, hal itu bisa menimbulkan kerusuhan, memperburuk keadaan, menimbulkan perpecahan antar masyarakat, bahkan bisa menyebabkan seseorang mengambil keputusan yang salah dalam kehidupan sehari-hari. Buat dampak yang terakhir, ada menurunnya produktivitas. Notifikasi yang terus-terusan serta kebiasaan scrolling kita sehari-hari di sosial media itu bisa nyebabin seseorang buat kehilangan fokus dan juga bisa mengurangi waktu tidur serta kualitas belajar dan pekerjaan, karena perhatian kita itu mudah banget ke distract sama notifikasi dan scrolling tadi. Oleh karena itu, hal ini bisa menurunkan produktivitas kita sehari-hari. Dari Evidence Institute menilai disinformasi, fitnah, dan kebencian atau DFK berpotensi digunakan secara sistematis pada tahun 2026. Kondisi ini dinilai dapat mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pelaksanaan kebijakan strategis pemerintah. Biar kita nggak kena dampak buruk yang udah aku sebutin tadi, kita itu harus bisa bijak dalam bersosial media. Emang gimana caranya? Ada beberapa tips yang bisa kita lakuin agar kita bisa bijak dalam bersosial media. Yang pertama ada batasi waktu penggunaan. Media sosial memang sangat menarik dan dapat digunakan untuk mencari hiburan, mencari informasi, ataupun berkomunikasi. Tetapi penggunaan sosial media yang berlebihan juga bisa menyebabkan seseorang itu menjadi kecanduan dan sulit untuk mengatur waktu, yang berujung pada menurunnya produktivitas. Yang kedua ada verifikasi informasi. Di media sosial, informasi bisa menyebar dengan sangat cepat. Namun, tidak semua informasi yang kita dapatkan itu selalu benar dan bisa dipercaya. Banyak sekali berita palsu atau hoax yang dibuat untuk menipu, memprovokasi, atau bahkan menyesatkan masyarakat.
Karena itu, sebelum kita membagikan sesuatu atau mempercayai sesuatu, sebaiknya kita cek ulang mengenai kebenaran atau kevalidan dari berita atau informasi yang kita dapatkan. Yang ketiga ada menjaga privasi akun. Menjaga privasi akun merupakan hal yang sangat penting dan krusial dalam menggunakan sosial media. Informasi pribadi kayak alamat rumah, nomor telepon, kata sandi, data sekolah, atau bahkan lokasi keberadaan sebaiknya tidak disebarkan secara asal-asalan atau sembarangan. Selain itu, kita juga perlu menggunakan kata sandi yang sangat aman atau bahkan jika memang perlu melakukan verifikasi 2 langkah untuk memastikan agar akun kita ini benar-benar aman. Yang keempat ada jaga etika berkomunikasi. Meskipun kita berkomunikasi online melalui sosial media, kita juga harus menjaga etika kita dalam berinteraksi dengan orang lain. Etika dalam bersosial media ini juga sangat diperlukan karena dengan semua orang menerapkan etika dalam menggunakan sosial media, maka sosial media ini bisa menjadi tempat yang aman, nyaman, positif, bahkan bisa membangun hubungan yang bagus dan menciptakan lingkungan digital yang sehat. Nah, dengan kita bijak dalam bersosial media, maka dampak buruk yang udah kita sebut di awal tadi itu bisa kita hindari, dan sosial media bisa menjadi tempat yang aman, nyaman, sehat, bermanfaat, nggak cuma buat kita, tapi juga buat semua orang. Kita cuma ngandelin nalar kita, ternyata tetap bisa nggak akurat gitu. Jadi harus hati-hati sekali gitu. Makanya kemudian paling efektif sih selain mengenali si ciri-ciri tadi yang nggak jelas itu sumbernya apa ya, sumber nggak jelas, tanggal nggak jelas, penulis nggak jelas, anonim gitu kan, tempat juga nggak ada misalnya. Nah selain itu juga kita harus pakai misalnya search engine. Tapi kalau misalnya kita males ya minimal jangan disebarkan lah, ditahan aja, cukup untuk sendiri dulu. Apalagi kalau kita nggak yakin gitu ya, kita tahan aja karena memang sangat sulit. Jadi mulai sekarang, ayo kita secara bersama-sama bijak dalam menggunakan sosial media lewat 4 hal yang udah aku kasih tahu tadi, kayak batasi waktu, saring sebelum sharing, jaga keamanan akun, dan jaga etika dalam berkomunikasi satu sama lain. Sekian dari saya. Kalau ada masukan atau saran bisa langsung tulis di komentar. Andi Setiawan pamit.